Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita dari kajian tadabbur juz amma, di mana kita telah menyelesaikan surat Al-Ma'un, dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mengkaji dan mengupas surat Quraisy. Surat Quraisy wahia makkiyah ittifaqan. Para ulama sepakat surat Quraisy adalah surat makkiyah. Adapun nama surat tersebut, ada yang menamakan surat Quraisy, ada juga yang menamakan surat Li'ila Quraisy, Li'ila fi Quraisy. Surat ini terdiri dari 17 kalimat, 17 kata. Wa hurufuha 73 harfan. Hurufnya ada 73 huruf. Wa ya arba'u ayat, dan dia ada 4 ayat. Adapun pokok pembahasan dari surat Quraisy ini atau kandungannya adalah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Quraisy untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan untuk melakukan perjalanan rihlah ke negeri Yaman dan ke negeri Asyam dengan tanpa memiliki rasa takut, dan tidak ada satupun dari orang-orang yang berani mengganggu mereka ketika mereka melakukan perjalanan perdagangan ke dua negeri tersebut. Ini kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suku Quraisy. Oleh karena itu, surat ini ada kesesuaian dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, di mana di dalam dua surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dua kenikmatan yang luar biasa. Di dalam surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengingatkan tentang bagaimana Allah telah menghancurkan Ashabul Fil, pasukan gajah, tanpa harus melalui pertempuran. Tidak perlu capek-capek suku Quraisy menghadapi mereka dengan kekuatan mereka. Allah hancurkan mereka. Dan kemudian dalam surat ini, surat Quraisy adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rizki yang luar biasa dan kemampuan untuk bisa berdagang ke negeri-negeri yang dianggap terkadang di dalam perjalanan mereka menyeramkan karena banyak perampok atau hal-hal yang lainnya dari perkara yang tidak diinginkan
namun mereka tidak mendapatkannya ketika mereka melakukan perjalanan ke negeri Yaman dan juga negeri Asyam. Quraisy adalah ashraf qabail al-Arab. Quraisy adalah suku yang terhormat dan tertinggi kedudukannya dari kabilah-kabilah Arab. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Wathilah Ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, beliau menyatakan inna Allah istafa Kinanah min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin min Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah sebagai keturunan Nabi Ismail yang terbaik, dan kemudian Allah memilih Quraisy yang terbaik dari anak keturunan Bani Kinanah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim sebagai keturunan yang terbaik dari Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku, itu Rasulullah SAW, yang terbaik dari Bani Hashim. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita kaji surat Quraisy ini satu demi satu ayat-ayatnya, dan kemudian kita akan mengambil faidah-faidah yang terdapat di dalam surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dalam surat atau tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwasanya ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Maknanya adalah i'jabu li ilfi Quraisy wa amnihim wa istiqamati masalihihim wa intidami rihlataihim fi shita' ila al-Yaman wa fi as-sayf ila Syam wa taysiru dhalik li jalbi ma yahtajuna ilaihi. Mana li ila fi Quraisy adalah i'jabu li ilfi Quraisy, kagumilah bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, wa amnihim, dan kemampuan mereka mendapatkan keamanan, wa istiqamati masalihim, dan terus-menerusnya ya kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka dapat, wa intidhami rihlataihim fi syita ila al-Yaman wa fi sayf ila Asyam, dan bagaimana teraturnya pengaturan mereka di dalam berdagang ketika musim asyita, yaitu musim dingin, mereka bisa dengan aman ke negeri Yaman. Wa ila Asyam, dan juga ketika sayf mereka pergi ke negeri Syams, yaitu ketika musim panas mereka pergi ke negeri Asyams. Wa tasiru dari semuanya mudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Li jalbi ma yahtajuna ilaihi, itu semua mereka lakukan dalam rangka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nanti kita akan sebutkan. Baik, ini ayat yang pertama dan kedua. Kalimat rihlatash syita'i was-sayf. Asyita artinya musim dingin. Al-sayf artinya apa? Musim panas. Dahulu orang-orang Quraisy melakukan perjalanan perdagangan mereka di dua musim ini. Kalau musim asyita, musim apa tadi Pak? Musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Ketika
Fa barakallahu fikum. Kenapa? Karena di negeri Yaman, barakallahu fikum, mereka akan mendapatkan apa? Cuaca yang enak. Wa fi sayf yarhaluna ila Syam. Ketika musim panas, mereka apa? Datang ke negeri Syams. Syam itu meliputi Yordania, Palestina, dan kemudian Syria. Ini negeri Syams. Makanya dia kan negeri paman Syams. Bukan. Jadi barakallahu fikum, ini bukan ya. Jadi barakallahu fikum, Syam itu adalah Yordania, Palestina, dan Syria. Ini Syams. Dan disebutkan bahwasanya nanti pada mahsyar di negeri Syams. Itu Pak, di nanti manusia semuanya kumpul di negeri Syams. Yang dari Indonesia jalan ke sana. Ini semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadi mungkin. Nah, fa barakallahu fikum, kenapa kok mereka ke negeri Yaman ketika musim syita? Karena di sana cuacanya pas. Ketika musim dingin mereka pakai Yaman karena mendapatkan cuaca yang dingin, sejuk. Ketika musim panas mereka pergi ke negeri Syams karena di sana suasananya dingin. Dan mereka lakukan itu semua dalam rangka melakukan perdagangan. Kenapa kok orang-orang Quraisy, orang-orang Arab senang dagang? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, bangsa Arab itu adalah, atau negeri Arab itu Masjidil Haram atau Mekah, wadin ghairi di zar'in, suatu daerah yang gersang, nggak bisa ditanami tanaman. Artinya mereka nggak bisa bercocok tanam di saat itu, sehingga mau nggak mau karena nggak bisa bertanam, nggak bisa bertani, nggak bisa berkebun, makanya mereka mengambil pekerjaan dengan cara berdagang ke negeri Yaman dan juga negeri Asyam. Ini kehidupan mereka. Mereka berdagang ke negeri Yaman ketika musim dingin, dan ketika musim panas mereka berdagang ke negeri Asyam. Falyabudu rabb hadzal bait, ay falyashkuru wa liyabudu rabb hadzal bait alladhi ya'tazuna bih wa huwa al-Ka'bah wa bisababihi nalu asy-syarafa war-rif'ata wa liyuhmiduhu wa yukhlisu lahu al-ibadata. Hai orang-orang Quraisy, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan engkau kemenangan atas Ashabul Fil, dan juga rasa aman dan rizki yang mudah, engkau bisa mendapatkan harta dengan mudahnya dari perdaganganmu, maka falyabudu rabb hadzal bait. Syukurilah atas semua nikmat yang luar biasa tersebut dengan cara walyabudu, dengan cara beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait, sembahlah Rabb, itu Tuhan pemilik Ka'bah. Alladzi ya'tazuna bihi wal Ka'bah, yang mana mereka merasakan kemuliaan dan ketinggian, yang mereka meninggikan Al-Ka'bah. Wa bisababihi nalu asy-syarafa war rif'ah, dan dengan sebab itu mereka mendapatkan asy-syarafa, itu kemuliaan, war rif'ah, dan kedudukan yang tinggi. Wal yuwahhiduhu wa yukhlisu lahu al-ibadah. Oleh karena itu Allah memerintahkan mereka mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari orang-orang yang mendapatkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang-orang Quraisy dari nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, sehingga ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya konsekuensi dari itu adalah kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Rabb hadzal bait
Robnya pemilik Ka'bah ini menunjukkan apa? Kemuliaan dan ketinggian kedudukan Ka'bah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Rabb kulli syai. Allah itu apa? Pemilik Rabb segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pemilik Ka'bah ini menunjukkan apa? Kekhususan, keistimewaan dari Al-Ka'bah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Quraisy untuk kembali kepada Allah, beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan dengan makhluk-makhluknya. Kita ambil permisalan, Pak. Ketika Anda berbuat baik sama seorang, Anda telah memberikan dia gaji, Anda telah memberikan dia makanan, semua fasilitas telah dikasih. Kok kemudian dia taatnya kepada orang lain? Dolim apa enggak, Pak? Dolim. Kita yang telah memberikan segala fasilitas dunia, dikasih gaji, kemudian dikasih makan, kasih fasilitas, kok kemudian dia lebih mendengarkan orang lain, lebih taat kepada orang lain daripada kepada kita yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan untuk dia. Tentunya ini zalim. Orang seperti ini, Pak, berhak dikasih hukuman, kasih pelajaran. Nah, tentunya permisalan seperti ini untuk Allah Subhanahu wa taala lebih. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Anda sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Dari kenikmatan bangun tidur hingga tidur kembali dan bangun lagi. Luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang nggak bisa dihargai dengan dunia yang kita miliki. Untuk bernafas saja, atau ibaratnya kecil, buang angin saja, Pak. Kalau kita nggak bisa buang angin, butuh, Pak, jutaan rupiah untuk kita melakukan operasi. Jadi hal yang kotor saja itu suatu nikmat. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak kenikmatan, kok kemudian kita beribadahnya kepada selain Allah, masih berdoa kepada kuburan, masih meminta-minta kepada kuburan, kemudian kepada patung atau kepada pohon atau yang lainnya, takutnya bukan kepada Allah tetapi kepada penunggu-penunggu yang dikeramatkan. Ini jelas suatu kezaliman. Kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh hamba kepada Allah adalah bentuknya kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Kemudian alladzi ad'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ay alladzi ad'amahum min ju'in syadidin wa amanahum min faz'in wa khaufin 'azimin. Beribadalah kepada Rabb hadzal bait. Wahai orang-orang Quraisy dan yang sebisa dengan Quraisy adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadalah kepada Allah, pemilik atau pencipta Al-Ka'bah ini yang telah memberikan engkau ad'amahu min ju', telah memberikan makanan ketika engkau mendapatkan atau musibah kelaparan yang sangat, wa amanahu min faz'in wa khaufin 'adzim, dan telah memberikan apa? Keamanan ketika engkau merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah faidah. Kenapa kok didahulukan min ju'in kemudian baru wa amanahum min khauf? Ini ya ada faidah yang sangat luar biasa. Perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah mendahulukan al-khauf baru ju'. Coba dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka
dengan sedikit dari al-khauf wal ju', rasa takut dan kelaparan. Di dalam ayat ini Allah mendapatkan kelaparan baru rasa takut. Ini semuanya tentunya ada sebabnya. Disebut oleh para ulama, fabarakaikum, kenapa demikian? Karena rihlahnya orang Quraisy itu didahului dengan asyita, rihlat asyita wa as-sayf. Perhatikan, asyita itu musim dingin. Musim dingin itu manusia lebih banyak butuh makan daripada yang lainnya. Ya kalau musim dingin itu yang makan terus. Ya, sehingga didahulukan nikmat kenyang. Hintum daripada nikmat al-aman. Sehingga ini sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan lapar sebelum takut, ya, karena tadi sebagai bentuk mengingatkan rihlata syita'i was-shaif. Manusia di musim dingin lebih butuh kepada makanan daripada yang lainnya. Biasanya kalau musim dingin manusia makannya lebih rosa daripada sebelumnya. Tahu rosa ya Pak? Nah, alhamdulillah. Kalau orang-orang Jawa, insya Allah tahu rosa. Baik. Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 155 didahulukan al-khauf daripada rasa takut, baru kemudian rasa lapar, karena ayat ini berkenaan dengan perang. Konteksnya perang. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 154 ayat sebelumnya mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh meninggal di jalan Allah itu mereka meninggal, mati, nggak ada kabarnya lagi. Nah, mereka itu masih hidup. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tashkurun, hanya saja kalian tidak menyadarinya. Konteksnya tentang perang. Tentunya ketika perang manusia lebih butuh keamanan daripada makanan. Sehingga wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat, kok di sini begini, kok di sini didepankan al-ju', lapar, kemudian di sini kok didepankan al-khauf daripada al-ju', kenapa? Ada sebabnya. Ini indahnya kalamullah. Menyebutkan sesuatu terkadang dibalik, di sini kok terbalik. Karena karena ada suatu alasan, bukan hal yang sia-sia tanpa faidah. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita kupas satu persatu faidah-faidah dari 4 ayat ini. Faidah yang pertama adalah minatullahi ta'ala ala Quraisy wa ahli haramihi. Di dalam surat Quraisy ini terdapat penjelasan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada Quraisy dan penduduknya. Di mana orang-orang Quraisy tadi telah kita sebutkan bisa mendapatkan keamanan dan rezeki yang luar biasa. Mudah dagang ke Yaman di musim apa tadi? Asyita, dan dagang ke negeri Asyam ketika musim panas dengan tanpa memiliki rasa takut. Gak pernah dirampok sama sekali Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini suatu anugerah yang luar biasa. Allah jadikan mereka itu wibawa. Para pedagang Quraisy itu memiliki kewibawaan yang luar biasa sampai kabilah-kabilah Arab yang lainnya nggak berani ganggu orang-orang Quraisy. Allah tanamkan rasa takut di musuh-musuh mereka. Sehingga barakallahu ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada suku Quraisy dan juga penduduknya. Faedah yang kedua adalah wujubu ibadatillahi wahdah.
wa tarki asyirk. Di dalam surat Quraisy ini menjelaskan wajib kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Falyabudu rabb hadzal bait. Dan kewajiban untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Quraisy untuk apa? Beribadah kepada Rabb-nya Ka'bah, Rabb pemilik Ka'bah. Tauhidkanlah hai orang-orang Quraisy, Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan patung-patung tersebut. Sebenarnya orang-orang Quraisy itu enggak menyembah patung, Pak. Hanya menjadikan apa? Patung itu sebagai wasilah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan mereka semuanya. Hanya menjadikan apa? Patung-patung ya Lata wal Uzza wal Manat itu sebagai apa? Wasilah. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Mana abuduhum? Kami enggak menyembah patung-patung ini. Kami hanya Pak menginginkan apa? Mereka jadi perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami itu orang yang banyak dosa, banyak zina, banyak riba, banyak makan haram. Masa kita langsung menghadap Allah? Kan kita harus tahu diri. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah. Sehingga Pak, kami butuh kepada Allah melalui mereka. Karena Pak, mereka adalah wali-wali Allah. Pasti Pak, tentunya mereka lebih didengarkan daripada doa kita. Tentunya permohonan mereka lebih didengarkan daripada permohonan kami yang penuh banyak dosa. Ini Pak yang diucapkan orang-orang Quraisy, dan ternyata diwarisi oleh orang-orang di zaman sekarang. Musibah. Jadi kalau kita perhatikan Al-Quran, itu kalimat-kalimat orang-orang di zaman sekarang yang masih menyekutukan Allah, masih berbuat syirik, itu perkataannya sama dengan orang-orang di zaman musyrikin di zaman dahulu. Hanya saja kadang-kadang lafadznya berubah, diganti sedikit, tapi maknanya sama. Ketika ada orang membawakan dakwah tauhid, dikatakan apa? Membawa aliran baru. Allah kata, coba orang-orang musyrikin, ini ya ilah, ini semua ciptaan Muhammad, ini cuma perkara-perkara baru yang dibikin-bikin, yang nggak pernah kita dapatkan di dalam kitab-kitab orang tua kita. Ini ucapan-ucapan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Sama kalau kita perhatikan di zaman sekarang. Jadi barakallahu fikum, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy dan tentunya kepada kita, kalau kamu telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan, sembahlah Allah semata. Enggak butuh perantara-perantara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai Muhammad, idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Kalau hamba-hambaku bertanya, "Di mana Allah?" maka katakanlah kepada hambaku, "Fa inni qarib." Allah itu menghadapkan dengan kita. Yang mana kemudian Pak, idza da'ani, ketika mereka Pak ini qaribu ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku pasti akan mengabulkan doa-doa mereka hamba-hambaku idza da'ani, jika mau memanjatkan doa kepadaku. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan. Allah nggak butuh perantara, Allah nggak butuh wasilah, Allah nggak butuh tawasul kalian dengan kuburan atau yang lainnya. Langsung panjatkan kepada Allah. Siapa yang menyatakan? Allah langsung yang menyatakan. Sehingga fabarakallahu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ayo kembali kepada Al-Quran, kaji. Di sana alhamdulillah kita punya apa? Tafsir mazhab Syafi'iyah, yaitu Pak Ibnu Katsir rahimallahu taala. Ini mazhabnya Syafi'iyah. Kita berada di negara kita yang mazhab Syafi'iyah. Coba kaji tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang makna dari ayat tersebut. Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayo
Sabutlah ini seruanku, sabutlah ini perintahku untuk berdoa langsung kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fabarakallahu fikum, pernyataan atau perintah beribadah kepada Allah semata itu banyak sekali kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Selalu ketika ada perintah beribadah kepada Allah pasti diiringi dengan apa? Larangan berbuat syirik. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian. Dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, hendaklah kalian berbuat kebaikan, dengan itu kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sekian banyak perintah-perintah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah jauh-jauh, di surat Al-Fatihah yang sering kita baca, luar biasa Pak. Ini buah dari kita tidak pernah belajar ilmu agama, buah dari ketika kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Akhirnya Pak, salah dalam amalan. Kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan Pak, apa artinya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu. Semua terjemahan lafaznya seperti itu, silakan dilihat. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah. Ibadah itu dia umum, baik doanya, tawakalnya, nadarnya, sembahannya, semuanya. Iyyaka na'budu, semua ibadah ini ya Allah aku hanya peruntukkan untukmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Kemanakan satu ayat ini? Ketika kena musibah, ketika engkau mendapatkan sakit atau bala, kenapa kau kembali kepada paranormal yang nggak normal, atau kepada kuburan-kuburan yang dia anggap keramat? Kemana? Padahal ini Al-Fatihah, sering dibaca Al-Fatihah, luar biasa. Tetapi kenapa kok kita nggak mengamalkannya? Ini semua karena apa? Karena kita nggak memahami kandungan ayat tersebut dengan baik. Sering kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, kita kirim Al-Fatihah, tapi ternyata Pak, kita nggak paham apa sih kandungan dari Al-Fatihah tersebut. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, ini akhirnya Pak, Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kalau memang betul-betul ditunaikan dengan baik akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kita nggak pernah khusyuk, nggak pernah baik sholatnya, nggak pernah memahami, menghayati kandungan setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Tentunya Pak, perbuatan kita gitu-gitu aja, maksiatnya ya jalan, dan sekian banyak pelanggaran-pelanggaran pun jalan. Contoh lain dalam ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Perhatikan Pak, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di dalam tafsir ayat lainnya Pak, itu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci ya Allah, yang Engkau murkai, itu orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat itu orang-orang Nasara. Di sholat, na'udzubillah min dzalik, maksiat,
Padahal tadi dia bilang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Pakainya kayak orang-orang Eropa, ayo orang-orang kafir. Dengan fashion week-nya lah, malah sekarang luar biasa mau difasilitasi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia mengucapkan di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa kemudian setelah sholat kita malah bergaya dengan gaya-gaya mereka, budaya mereka dikonsumsi? Ya budaya sekarang na'udzubillah dari yang Eropanya, yang Koreanya, yang lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena kita nggak menghayati dan memahami makna ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah sholat Isya. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan faedah yang ketiga adalah anna tamama an-ni'mah ad-dunyawiyah bisyab'i wal aman. Di dalam surat Quraisy ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan nikmat duniawi itu adalah dengan kenyang dan rasa aman. Manusia tentunya butuh makanan dan juga butuh keamanan. Apabila satu saja hilang, tentunya apa? Akan menghilangkan kesempurnaan kenikmatan dunia yang kita miliki. Orang punya makanan tetapi enggak memiliki rasa aman, tentunya bisa makan dengan nyaman? Tidak. Demikian sebaliknya, aman tapi enggak punya makanan, ya bingung juga, tidak nyaman. Tetapi kalau dua hal ini ada pada seseorang, kenyang, aman, tentunya suatu kenikmatan yang menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'ab'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Makanya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi 'inda wuqutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Luar biasa. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan barang siapa pada pagi hari sehat jasmaninya, aman di dalam kehidupannya dan punya makanan, maka seperti dia mengumpulkan dunia dan seisinya. Ini pernyataan siapa? Rasulullah. Jadi kebahagiaan itu pada makanan dan keamanan. Apalah arti punya harta tapi nggak pernah memiliki rasa aman, bingung mau ngaji takutnya ada pencuri, ya. Atau sebaliknya, aman ditinggal rumahnya, ya, tapi kelaparan. Ini juga tentunya barakallahu fikum tidak menyenangkan. Oleh karena itu di dalam surat Quraisy ini bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan nikmat duniawi adalah orang itu bisa kenyang dan memiliki rasa aman.
Faedah yang keempat adalah wujubu asyukri lillahi ala ni'amih. Wajibnya bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La yumkin an taduma ni'matullah 'ala al-'abdi duna an yashkura Allah 'alaiha. Dan tidak mungkin suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala akan langgeng bersama kita tanpa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah sudah menyatakan, "Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepadaku, aku tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan apabila kalian mendurhakainya, mengkufurinya, menggunakan kenikmatan tersebut di dalam jalan yang Allah murkai, inna 'adzabi lasyadid. Allah menyatakan sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Maka barakallahu nikmat keamanan ini dan nikmat bisa kenyang, bisa makan dengan nyaman harus dibangun di atas syukur. Dan seutama sudahlah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selama negeri itu bersyukur dengan mentauhidkan Allah, maka semuanya akan makmur, semuanya akan terus jaya. Yang punya kedudukan tetap kokoh dengan kedudukannya, yang punya harta tetap aman dengan hartanya ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan mereka khilafah, kekuasaan di bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridha untuk mereka, dan Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Kapan kita bisa mendapatkan ini semuanya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Penutup ayatnya adalah ketika mereka mau beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini syarat. Apabila Anda ingin kokoh, terus aman, hartanya nyaman, semuanya enak, semuanya bahagia, semuanya langgeng, nikmat tersebut bersama kita, syaratnya adalah mudah, itu beribadahlah terus kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan makhluknya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang mendurhakainya, tidak mau taat kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Faedah yang kelima, yajibu 'alal 'abdi an yuti'a awamir Allah wa yajtanibu nawahihi haitsu an syakara ni'am. La yakunu faqad bil iman al-qalbi walakin bil qawli wal 'amal. Di dalam ayat ini atau surat Quraisy memberikan faedah kewajiban bagi seorang hamba atau kewajiban kepada para hamba-hamba Allah ketika diberi nikmat untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintahnya, dan wajib bagi mereka hamba-hamba Allah yang diberi nikmat meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur mereka. Rasa syukur itu bukan cuma di hati, tetapi juga bil qauli wal amal.
dengan ucapan dan perbuatan. Jadi rasa syukur itu bukan cuma mengakui ini nikmat dari Allah, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan apa kepada kami sekian banyak kenikmatan. Terus kemudian cukup sampai situ? Lah, harus diri dengan perbuatan. Engkau taat kepada Allah dan terus beramal soleh dan tinggalkan apa-apa yang bisa mendatangkan murka Allah. Ini namanya bentuk syukur. Perhatikan dalam surat Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan i'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Allah mengatakan i'malu ala Dawud, bersyukurlah, beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukron, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Seorang hamba apabila bersyukur kepada Allah, maka paling utama di antara bentuk syukur adalah dengan dia menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Tadi sudah kita bilang, ada orang telah kita beri nikmat, tapi kemudian dia malah nentang kita, bermaksud kepada kita, tentunya zalim, marah kita, emosi kita. Nggak usah jauh-jauh dengan anak kita. Kadang-kadang anak sudah dibesarkan, dikasih makan, kemudian dididik, kasih sekolah, kemudian malah melawan sama orang tua. Marah nggak kita sebagai orang tua? Marah. Demikian juga seorang guru kepada murid-muridnya kadang marah, karena ini zalim. Murid kok seperti ini, anak kok seperti ini. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan marah ketika sudah dikasih nikmat malah kemudian melakukan perbuatan yang mendatangkan, memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk syukur yang paling utama adalah bentuk syukur dengan bentuk amalan soleh. Engkau menunaikan perintah-perintah Allah dan engkau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi alaihi salatu wasalam sholat terus sampai kakinya pecah-pecah, luar biasa. Nabi alaihi salatu wasalam levelnya Nabi, sudah jelas diampuni dosa-dosanya, sudah jelas masuk surga, bahkan makhluk yang terbaik, nggak pernah putus ibadah. Ini levelnya manusia zaman sekarang, ngaku makrifat kemudian lepas dari beban syariat. Ya subhanallah. Ini jelas barakallahu bentuk kedustaan, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil mereka sudah mencapai derajat makrifat. Apakah mereka lebih mulia daripada Nabi? Apakah mereka lebih hebat daripada Nabi alaihi salatu wasalam? Nabi alaihi salatu wasalam gak pernah namanya terputus dari namanya ibadah, sampai beliau sakit-sakit di akhir hayat beliau sholat dipapah dari rumah menuju ke masjid, sholat sambil duduk. Perhatikan hai orang-orang yang sering tidak paham dengan namanya agama Islam. Islam gak ada namanya tiga tingkatan, torekot, syariat, torekat dan ma'rifat, gak ada dalam Islam. Semuanya sama di hadapan Allah, dibebani syariat, gak ada namanya lepas dari namanya syariat, tidak ada. Dan sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah baginda Rasul alaihi salatu wasallam, ibadahnya terus semakin meningkat, bahkan semakin menjelang finish semakin meningkat ibadahnya. Sampai-sampai kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atasna'u hada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Perhatikan, Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah alaihi salatu wasallam, terharu melihat Nabi alaihi salatu wasallam sholatnya luar biasa sampai kaki beliau pecah-pecah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hada?" Kenapa engkau melakukan ini wahai baginda Rasul, wahai Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Bukankah engkau tadi ampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa masih
ibadahnya, kok semangat sekali sampai kakimu pecah-pecah wahai Rasul. Apa jawabannya Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Perhatikan, wujud dari syukurnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan dianggap sebagai seorang nabi, bahkan menjadi khairul anbiya, khairul bashar, dengan apa? Semakin semangat ibadah. Bukan kemudian apa? Dapat ilmu, dapat mimpi bahwasanya dia adalah wali atau yang lainnya, langsung kemudian apa? Bebas syariat. Ini merupakan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura? Apakah nggak boleh saya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur? Ini barakallahu fikum sebagai bentuk teguran kepada kita yang masih banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan sekian banyak nikmat. Sadarlah bahwasanya barakallahu fikum Allah akan murka ketika nikmat itu dibalas dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Faedah yang keenam, min asbabi zawali ni'am wa adami dawamiha an yartakibal abdu al-ma'asi wa dhunub wa la yashkur ni'matallahi alaih. Di antara sebab hilangnya kenikmatan dan tidak langgengnya kenikmatan adalah seorang hamba itu melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini atau surat Quraisy, Allah mengingatkan, waspada, jangan sampai kenikmatan itu dibalas dengan engkau bermaksiat. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadalah kepada Rabbul Bait, Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya jangan berbuat kemaksiatan, yaitu apa? Kesyirikan yang paling tinggi, kemaksiatan yang paling besar yang dilakukan oleh hamba kepada Allah adalah berbentuk kesyirikan. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Quraisy dan juga hamba-hamba Allah yang diberi nikmat diingatkan, jangan sampai engkau melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena apa? Di antara sebab hilangnya nikmat, hilangnya rasa aman, hilangnya kenikmatan, bisa kenyang, kenikmatan itu bisa hilang dengan sebab apa? Seorang hamba itu melakukan perbuatan kemaksiatan. Perhatikan dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan, mempermisalkan bahwasanya lihat itu ada sebuah desa, sebuah negeri, kanat aminan mutmainnah, aminah, dulu aman, tentram, subur, luar biasa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang rizkinya dari segala penjuru, luar biasa, makmur, semua dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunianya luar biasa, makmur, mudah semua urusannya, luar biasa, nikmat, aman, dan rezekinya melimpah. Kemudian Allah mengingatkan, fakafarat bi an'umillah, kemudian negeri tersebut kemudian mengkufuri Allah, durhaka kepada Allah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Karena mereka mengkufuri Allah, durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, fa'adzaqaha Allah, maka Allah memberikan rasa kepada mereka apa? Rasa kelaparan dan rasa ketakutan. Hilang kekenyangan tadi, ya, hilang nikmat kenyang dengan apa? Diganti dengan apa? Kelaparan. Dan rasa aman dengan khauf bima kan yasnaun, dengan sebab perbuatan mereka.
Hati-hati. Kapan kita mengkufuri nikmat Allah, kapan kita durhaka dan bermaksiat kepada Allah, dan ternyata nikmat yang telah Allah berikan digunakan untuk durhaka bermaksiat kepadanya, hati-hati. Ancam aja Pak, fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf. Allah akan berikan kita pakaian apa? Kelaparan dan ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga fabarakallahu fikum, hati-hati kaum muslimin rahiman rahimullah, jangan sampai engkau balas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan kepadanya. Yang ketujuh, di dalam surat Quraisy terdapat tahaqquk dakwati Ibrahim alaihissalam, terwujudnya doa Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada penduduk Mekah, kepada penduduk negeri Al-Haram. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Luar biasa. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri Al-Haram, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki penduduknya dengan berbagai macam buah-buahan. Luar biasa. Sekarang apa? Dengan kekayaan yang ada hingga sekarang, mudah mereka apa? Barakallahu mendatangkan sekian banyak buah-buahan. Buah yang tidak ada di Mekah, di negeri haram, bisa didatangkan dengan apa? Kekayaan yang mereka miliki. Diekspor diimpor dari berbagai apa? Diekspor dari berbagai negara. Luar biasa. Ya, Alibaba mengimpor dari berbagai negara. Jadi barakallahu fikum, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Luar biasa. Sekarang apa? Negeri Mekah dan negeri Al-Haram merasakan keamanan yang luar biasa. Walaupun sekarang sudah mulai dikuasai oleh orang-orang liberal. Ya, kemarin orang yang haji di sana melihat gambaran yang sangat menyedihkan. Orang-orang liberal sudah banyak apa? Menguasai pemerintah. Nah, sehingga sekarang banyak perempuan-perempuan sudah nggak pakai cadar, jilbabnya sudah cuma tempel di rambut saja. Musibah. Banyak doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada pemerintah Saudi untuk kembali kepada agama Allah dan bisa menegakkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Alhamdulillah tauhid masih kokoh, tapi dari sisi apa? Tadi penerapan sunnah Rasulullah sudah mulai luntur. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Amin. Dan ini sekarang banyak apa? Digunakan oleh orang-orang yang benci dengan dakwah tauhid. Ya, di doubling di beberapa negara-negara Arab yang sudah memang sudah rusak, di doubling kemudian dinisbahkan kepada negeri Arab. Perempuan-perempuan pakai bikini, na'udzubillah, di pantai-pantai itu nggak ada, belum ada sampai sekarang. Tapi apa? Seolah-olah apa itu terjadi di Masjidil Haram, itu di negeri Al-Haram, negeri Mekah. Ini ya, ini musibah. Kalau memang betul terjadi di sana, makanya itu semuanya karena tadi itu musuh-musuh Islam ya, pelan-pelan melalui liberalnya, melalui syiahnya dan yang lainnya terus akan menghancurkan kita melalui moral. Tauhidnya mungkin nggak bisa dibahagi, serang, dakwah itu akan terus kokoh. Bagaimana caranya untuk menyerang negeri-negeri Islam termasuk Indonesia? Melalui moralnya, melalui akhlaknya. Dan kita lihat sendiri di negeri kita, ya, dirusak akhlak para pemuda-pemudinya. Kalau udah pemuda-pemudinya rusak, gampang dihancurkan, nggak perlu ya menghancurkan orang-orang Islam. Nanti Allah akan marah kepada mereka dan Allah akan hancurkan ya mereka. Jadi nanti Allah yang akan turun. Mereka sudah tahu bagaimana caranya menghancurkan negeri Islam. Wah, ternyata kalau pakai senjata bahaya. Nanti mereka mati syahid, dapat surga. Gimana caranya Pak? Biar sama-sama masuk neraka. Gimana caranya? Serang akhlaknya.
serang moralnya dengan berbagai macam budaya-budaya kufar. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah jawazu as-safar wa tanaqul ittijar. Di dalam barakallahu fikum surat Quraisy ini terdapat dalil bolehnya melakukan safar untuk berdagang. Di dalam surat Quraisy ini terdapat dalil bolehnya apa? Melakukan safar untuk melakukan perdagangan. Namun dengan syarat selama perdagangan itu terkandung padanya apa? Syarat-syarat jual beli yang dihalalkan. Nah, kalau jual belinya barang-barang yang haram, jual beli narkoba, jual beli barakallahu binatang-binatang yang memang dilarang dalam syariat Islam, maka ini tidak boleh. Hukum asalnya jual beli itu boleh selama apa? Tidak melanggar syariat. Begitu juga safar ke negeri orang, ya termasuk negeri kafir, boleh selama apa? Anda masih bisa menegakkan syariat Islam. Boleh Anda dagang mungkin ke Amerika atau apa, selama dengan syarat apa? Anda yakin bisa apa? Menegakkan syariat Islam, bisa sholat 5 waktu, di sana masih ada masjid untuk sholat, nggak masalah. Kalau memang harus ke sana, walaupun lebih utama apa? Berdaganglah di negeri kaum muslimin. Nah, wallahu alam bissawab. 8 faidah sudah kita kupas satu-satu. Semoga Wabarakatuh banyak bisa memberikan pengetahuan kepada kita dan bisa Wabarakatuh memberikan motivasi kepada kita untuk kita semakin dekat dengan Allah dengan meningkatkan ketaatan kita kepadanya dan untuk kita waspada dari apa-apa yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada, berarti kita cukup sekian. Waktu itu kalau nggak salah ada kertas ya. Lupa. Insya Allah taala nanti anak cek lagi kertasnya. Saya katakan tadi pagi lagi nata tas kok ada kertas ini. Ternyata pertanyaan. Insya Allah taala ya semoga tidak lupa di pekan depan nanti kita akan bacakan soalnya. Tafadhol yang punya soal ditulis di kertas, insya Allah akan dijawab di pekan depan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pekan depan dengan surat Al-Fil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.